Fotolovers, balik lagi sama gua Ian, masih di program foto stage portrait, di mana membahas event-event yang berkaitan dengan stage event, dan kita membuat semua event-event itu dari apa adanya menjadi ada apanya. Kali ini kita mau ngebahas sesuatu yang sedikit berbeda dari biasanya, karena ada request dari Fotolovers untuk kita kali ini ngeliput nightclub atau DJ. Jadi DJ atau disc jockey yang notabene tempatnya adalah nightclub ini punya tantangan tersendiri ya Fotolovers, karena venue-nya ini dia indoor tapi seperti konser, dan tempatnya juga terbatas, stage-nya nggak begitu besar, lightingnya banyak tapi warnanya nggak karuan di dalam kamera, dominasinya dengan warna biru, merah, atau yang mentereng-mentereng, jadi tidak ada lighting dengan warna yang halus. Jarang sekali kalaupun ada. Di sini juga kita dihadapkan dengan ambience yang cuman semakin hidup kalau dia semakin malam atau semakin larut. Jadi rintangan terbesar kita adalah akses. Orang dengan kamera profesional harus punya izin buat masuk ke dalam membawa kamera profesional, tingkat 1. Tingkat 2, kalau mau keliling-keliling bisa bawa kamera, izinnya lebih ketat lagi. Ketiga, kalau kita mau event ini kita bisa cover sampai ke belakang panggung. Ini lebih berat lagi Fotolovers, karena biasanya kita akan masuk ke private space-nya para disc jockey ini, membutuhkan akses yang lebih lagi, susah izinnya. Itu akses nomor 1. Nomor 2, lighting. Kenapa lighting? Karena seperti yang tadi gue bilang, lighting di dalam klub itu sangat minim. Dan apalagi dia walaupun dibantu, itu dibantunya dengan lighting yang sangat buat gua lebay. Yang ketiga, waktu. Kenapa waktu? Karena yang namanya nightclub, mereka cuma beroperasi pada malam hari. Pokoknya di sini kita mau ngebahas nightclub dan seisi-isinya kita kupas tuntas. Buat lensa, gua ada satu lensa yang selama ini jarang gua pakai di Indonesia dan selalu gua pakai kalau gua travel. Nah, itu namanya lensa fish eye. Fish eye ini yang diartikan ke dalam Indonesia adalah mata ikan. Kalau kita lihat emang sesuai karena mata ikan ini embung. Jadi jumlah informasi yang masuk ke dalam kamera itu bakal lebih banyak. Banyak sekali possibility buat kita explore di dalam dengan sebuah lensa fish eye, atau juga disebut dengan super ultra wide angle. Langsung aja kita lihat di sana itu jam 12 itu seperti kita pergi ke konser untuk jam 5 sore, di mana cuma masih ada beberapa orang yang mau dapat tempat bagus, mereka datang lebih awal. Jadi gue langsung berpikir, oke, kalau gitu gue nggak perlu cropping, karena biasanya kalau suatu tempat tuh terlalu sepi dan kita menggunakan lensa yang ultra wide, tempat itu akan kelihatan lebih sepi lagi, karena point of view di dalam kamera yang ultra wide, dalam lensa yang ultra wide itu akan lebih melebarkan lagi. Itu menjadi lebih menarik, contohnya di sini. Nah, di gambar ini itu datang gue langsung menggunakan lensa fish eye dengan setting ISO 2000, karena f-nya ada di 2, dengan fish eye dan ini dengan focal length 50 mm, itu dia terlihat sekali. Yang tadi itu tidak beraturan, cembung, yang ini benar-benar simetris dari belakang ke depan, set gitu ada arahnya. Di sini kita bisa lihat kalau misalkan DJ yang lagi main di depan itu dengan beatboxernya itu tuh jadi center of attention karena arah yang gue arahkan dari arah lampu tadi, begitu Fotolovers. Di sini gue pakai f1,2 karena dapat bokeh yang bagus dengan cahaya yang tidak begitu kuat dibandingkan yang di ujung. Shutter speed gue pakai 1/200, gue bisa pakai 200 karena gue pakai lensa f1,2 dan dengan ISO yang cuman di 2000. Lalu untuk yang berikutnya, mumpung crowdnya belum datang kan, lalu gue datang pelan-pelan, mereka bakal tersenyum. Itu menandakan kalau mereka nyaman dan mereka suka. At least mereka kenal sama kita sekarang. Begitu dapat momennya gue ngelihat kalau mbak DJ-nya ini udah ngeliat gue, berarti gue udah bisa kasih lihat info kalau misalkan gambarnya bekerja, infonya dapat gitu, dan gue bisa explore ke kemungkinan lainnya
di kedepannya nanti. Gitu foto lovers. Oke foto lovers, jangan kemana-mana dulu. Habis ini gue mau bahas segmen berikutnya, dimana gue lebih detail lagi ngupas-ngupas apa aja yang bisa kita explore dari sebuah nightclub ini. Oke foto lovers, tetap di Stage Portrait. Foto lovers, balik lagi sama gue Ian, masih di Stage Portrait. Nah kali ini kita mau ngebahas lagi beberapa angle yang bisa kita kupas dari sebuah nightclub yang kemarin dari kita kunjungi. Nah langsung tadi pertama scene yang gue masuk itu gue pakai langsung fisheye, dan di sini gue mau explore lagi dengan lensa biasa lagi. Kalau tadi gue pakai ultra wide, sekarang gue pakai 50 buat ambil gambar wide. Nah foto lovers, mengambil sebuah gambar yang wide tanpa menggunakan lensa ultra wide atau super ultra wide itu mungkin. Gimana caranya? Mundur bro. Poin yang nggak amannya cuman dimana kita harus lebih memperhatikan detail, karena ini bukan lensa landscape, ini bukan lensa wide. Kita harus menggunakan f atau aperture-nya 1 atau 2 atas normal. Jadi misalkan gue pakai f1,2, kalau gue mau dapat detail yang banyak, gue mesti pakai f3,5 atau f2,8. Tapi kalau misalkan gue pakai landscape, gue pakai scene yang sama, gue pakai f2,8 tuh nggak masalah, udah sharp. Balik lagi ke gambar ini, di gambar ini gue menggunakan 50 mm, makanya struktur dan simetrisnya jauh lebih rapi, dimana kita bisa mendapatkan semuanya itu kayak mengarah ke satu garis, bukan mengarah ke satu titik. Mereka mengarah ke satu garis, jadi mereka bisa dikategorikan untuk penggunaan rule of the third, mereka sebagai 1/3 di atas dan 2/3 sisanya informasi yang lain. F-nya gue pakai 1,2, ISO-nya gue pakai 1600, dan shutter speed-nya gue pakai 160. Oke, move on berikutnya. Nomor 2 terpenting yang gak kalah pentingnya sama stage di dalam nightclub adalah bar stationnya. Iya dong. Orang kalau udah asik ajojing, orang kalau udah asik di dalam klub, kalau aus minumnya di mana? Bar dong. Nah, di foto berikutnya ini yang mau tetap gua tampilkan adalah panggungnya. Karena kalau kita lihat secara visual, lampu-lampu yang ada di bar ini tidak kalah menariknya, tidak kalah jadi center of attention-nya dibandingkan sama yang di panggung, malah cenderung lebih. Makanya gua blurrin di bagian di bagian di barnya ini sendiri. Lihat, sudah gua blurrin pun dia masih kelihatan menarik. Dia masih kelihatan shiny karena emang karakteristiknya kuningnya lebih terang daripada biru tua yang ada di belakang. Nah, dari sekitar 6 frame gue ada satu yang bagus. Nah, dari satu yang bagus ini komposisinya pas, teknisnya pas. Gue pakai shutter speed 1/400 karena gue ngejar pergerakan lampu yang itu. Terus ISO-nya gue pakai 2500. Satu lagi menambahkan, kalau misalkan di sini walaupun gue blur di gua, itu interaksi antara customer dengan bartender atau orang-orang yang ada di pihak bar itu masih terlihat jelas di sini, karena cahaya yang ada di atas itu cukup terang untuk menerangi mereka, tapi masih kalah dengan cahaya sang DJ yang ada di atas panggung dengan backgroundnya juga. Begitu foto lovers. Kita move on ya berikutnya. Nah, seperti yang tadi gue bilang pas awal-awal, kalau misalkan itu mulai pertama kali itu kita masih bisa menyapa, masih bisa ngobrol sama artis, masih bisa interaksi, masih bisa perkenalan. Ini lo gua, ini lo fotografer, ini lo kamera gua. Begitu sudah menjelang permainan, itu sudah saat yang terlalu telat untuk mengganggu mereka, untuk meminta attention mereka, karena biasanya mereka sudah terlarut dalam pekerjaannya, dalam dirinya sendiri. Seperti halnya di foto ini, gua sudah mendekat, sangat dekat dengan lensa 2470 gua, dan itu sang DJ itu nggak peduli. Jadi dia udah mulai konsen main, dan dia udah mulai serius sambil joget sedikit-sedikit, dan itu berpengaruh banyak untuk emosi yang gue dapat dalam sebuah gambar ini. Di sini kita bisa ngelihat lagi permainan rule of the third, di mana kita bisa memposisikan hampir sepertiganya itu jatuh, titiknya ada di tempat
sang DJ ini main. Dan sang DJ ini dia sekarang poinnya adalah yang paling silau, yang paling terang di dalam gambar ini. Jadinya malah tertuju ke sana. Untuk F-nya gue pakai f2,8 dengan shutter speed 1/100 dan ISO 3200. Oke foto lovers, abis ini kita masih ada lagi satu foto lagi nih terakhir. Ini satu foto yang biasa gue suka lakukan di stage. Apalagi kalau gue suka lihat rata-rata di stage itu mereka pakai spotlighting atau lampu spot. Nah, khusus di klub itu biasanya mereka suka pakai yang namanya mesin uap, mesin asap. Sama di panggung-panggung juga suka, tapi di sini biasanya ada. Atau juga karena efek klub itu lebih kecil, orang-orang pada merokok di dalamnya. Jadi kalau misalkan foto lovers lihat nih, partikel asap yang lewat terkena cahaya itu akan menimbulkan visibilitas sebuah cahaya ini semakin kelihatan bentuknya. Nah, itu begitu halnya di sini. Kemarin itu ada perpaduan dari orang-orang yang merokok banyak sekali dan jadinya ruangannya berasap. Terus mereka ada juga pakai mesin asap. Jadinya spotlight ini kelihatan sekali arahnya dan kelihatan sekali warnanya. Dan ini gue pakai f1,2 di mana cahaya yang tadi itu dibantu dengan asapnya itu menerangi sedikit DJ yang lagi action lagi main ini, dan itu bikin gambar ini berarah. Satu arah dari meja depan DJ itu begini, lalu ada arah dari lampu itu yang seperti ini. Nah, DJ-nya itu sendiri ada di sini, jadinya dia masuk ke dalam segitiga ini, dan mata kita dari sini dibantu dengan warna dari sang lampu ini yang menarik di ungu. Nah, begitu foto lovers. Oke foto lovers, abis ini mau bahas dikit lagi foto yang menarik. Ada lagi beberapa momen yang dan angle-angle yang unik. Tetap di Stage Portrait. Hai. Foto lovers, balik lagi masih sama gue Ian di Stage Portrait edisi Nightclub. Acip. Jadi kali ini kita mau bahas sedikit lagi detail-detail yang kita masih belum dapat tadi dalam sebuah klub itu. Selain ambience-nya, selain orang-orangnya, kita masih dapat apa lagi sih? Nah, kita simak nih. Nah, kebanyakan orang tahu kalau DJ itu, dia disc jockey itu tugasnya memainkan musik. Tapi apa sih dari kalian foto lovers yang tahu alatnya itu seperti apa sebenarnya? Mereka tuh ngapain di sini? Nah, kita cari detailnya nih. Di sini nih gue dapetin detailnya tangannya sang DJ cewek ini lagi main. Kita bisa lihat informasinya. Kalau tangan dia itu slender, tangan dia itu kecil dibandingkan dengan mesin DJ-nya yang besar dan kompleks, dan dengan alat-alatnya, button-buttonnya semuanya banyak sekali, kayak dia punya mixer sana sini. Ditambah dengan informasi tangannya yang sedang ada di sana, itu membuat gambar ini sebuah gambar stage khusus buat DJ. Nah, untuk f-nya gue pakai f2,8 dengan lensa 7200 mm pas di 200-nya, dan dengan shutter speed 1/400 dan ISO 3200. Move on berikutnya, masih dengan lensa 7200 hitam dari tangan, gue masih mengeksplor apa sih yang orang-orang lakukan di dalam klub. Mereka dansa, mereka dance, mereka ajojing semuanya, menikmati musik dari alunan sang DJ. Nah, kebetulan dance floor-nya ini masih agak renggang, jadi gue masih bisa bereksperimen, gue masih bisa mondar-mandir, gue masih bisa cari tempat yang bagus buat framing. Gue coba framing, gue ambil sekitar 40 frame gitu, krak. Nah, akhirnya hasilnya dapat seperti ini. Kita bisa melihat gambar ini seperti gambar abstrak, di mana kita melihat kaki-kaki para orang ini sedang berjalan ke arah-arah yang berbeda. Tapi lighting di sini ada 3 jenis, yaitu lighting yang spot ke arah objek yang di tengah, yang benar-benar kuat dan paling detail. Lalu ada lighting yang jadi bikin scene-scene yang gelap ini jadi lebih terang, tapi juga masih ada yang siluet. Dan ada satu spotlight yang nyasar ke bagian kanan, yang menurut gue ini menjadikan gambar ini artistik. Karena selain ada point of interest di tengah yang menarik karena
terang sendiri, tapi juga ada terang lain yang hanya terang sebagian tapi kuat dan warnanya sedikit berbeda, dan ini menjadi komparatif di dalam point of view sebuah gambar ini. Ini kita bisa mendapatkan suatu gambar yang artistik tapi di nightclub sendiri pun. Jangan takut bereksperimen, foto lovers. Nah, move on berikutnya. Di sini ada dua elemen yang menarik perhatian gue, yaitu lepasnya seorang artis saat dia berada di panggung dan dia diliput seorang kameramen. Jadi kita lihat di sini dia sedang asik main, dia ikutan lompat kan. Nah, kameramen masuk dan gue moto kameramen sedang moto dia, dan itu momennya ketangkep jelas di kamera. Dua-duanya sedang ekspresif, dua-duanya sedang senang. Dan ada detail lucunya. Ternyata di sini penontonnya nggak cuma gue doang. Ada di belakang layar paling kanan itu ada kayak lagi ngeliat serius gitu. Walaupun cuma iklan atau dari musik video, itu menambahkan cerita di sebuah gambar ini yang bikin nantinya orang bisa ngeliat secara nggak sadar, tapi itu menarik perhatian gitu. Tapi di sini gue agak over. Gue untuk shutter speednya gue pakai di 1/50 dengan lensa Vishaya f2,8 focal 15 mm, dan ISO gue masih 3200, makanya gue agak overexpose di sini. Oke? Yang berikutnya, ini gue move ke dalam. Gue mau kasih lihat penonton gimana sudut pandang dari seorang DJ dari dalam, mereka apa yang mereka lihat. Dan di sini kita bisa saksikan mesin DJ-nya secara lebih detail, secara lebih keseluruhan, gimana interior klubnya kayak mana secara keseluruhan, dan orang yang udah datang itu berapa. Ini kita bisa lihat di dalam sini, dan ekspresi DJ-nya juga ketangkep. Kita bisa lihat di sana ada crowd yang sedang memandang ke arah DJ. Yang gua suka di sini adalah permainan DJ-nya, alat-alatnya semuanya terlihat jelas, interiornya terlihat jelas, dan ekspresi DJ terlihat jelas. Dan yang di bagian sana tidak underexpose tapi tidak mengganggu, karena di sini yang di point of interestnya sudah perfectly exposed. Nah, di sini gue pakai f2,8, lensa masih sama di lensa fisheye, ISO 1600, shutter speed 1/50, dan dengan white balance auto. Oh, gue pakai flash di sini karena gue pakai flash, jadi warnanya sedikit netral di situ. Penggunaan flash, gue bakal nanti ada bahas satu sesi khusus flash, tapi nanti dulu ya itu, karena berat bro. Moving on to the last picture. Yang terakhir kali ini adalah gambar gue sebelum gue meninggalkan lokasi, which is udah jam 2 pagi, dan gue masih post production. Dan di sini gue perlihatkan penggunaan, menariknya penggunaan sebuah fisheye. Jadi ketika lu menggunakan sebuah fisheye dan lu tarik angle, set, udah angle, lu tarik, nah itu bakal ada distorsi. Semua yang tadinya lurus dia bakal jadi melengkung, seperti meja yang di depan DJ itu, dan seperti plafon yang ada di atas sangnya. Saat itu gue tarik dia, set, ke atas, makanya dia melengkung. Tapi efek melengkung itu menjadikan tempat ini terlihat lebih luas. Jadi kan tinggi banget tuh, padahal dia tingginya nggak begitu tinggi plafonnya, tapi karena penggunaan yang lensa yang mendistorsikan suatu gambar, itu menjadinya seperti ini. Nah, dengan adanya distorsi dan menjadikan ruang yang lebih luas, ini gue bikin proporsi 1/3 dan 2/3 lagi antara venue utama dengan stage DJ berada. Nah, ini juga disupport dengan lighting yang berbeda. Gue pakai flash, dan di sana juga dia ada lampu-lampu biru-biru, semuanya itu semua tertangkap di situ. Jadi penggunaan sebuah Vishaya ini, walaupun kita mengorbankan angle-angle yang jadi distorsi dan kadang juga mengorbankan kualitas gambar, tapi sebagai gantinya kita mendapatkan informasi yang lebih di dalam sebuah gambar ini. Begitu foto lovers. Tapi juga ya foto lovers ngebahas klub, karena foto-foto di dalam stage portrait itu tidak ada habisnya untuk dieksplor, begitu juga di dalam klub. Jadi jangan takut explore, jangan takut belajar, jangan takut datang ke tempat-tempat begini buat kita belajarin. Ambil positifnya, gimana caranya dari ini kita bisa berkembang. Mudah-mudahan hari ini semuanya bermanfaat. Gue Ian, gue undur diri, gue mohon maaf kalau ada kesalahan dalam kata-kata. Sampai jumpa lagi, dan tetap di Stage Portrait.